Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sudah dibahas tentang cara perolehan aset tetap dengan cara kontrak pembayaran yang ditangguhkan. Contoh soal seperti ini sudah dibahas di video sebelumnya dan Anda sudah menanggapi ini. Tapi saya ada tambahan penjelasan sedikit nih mengenai ini sebelum kita masuk ke materi yang selanjutnya, bahwa di contoh kemarin yang kita hitung ini di sini, yang jurnal ini adalah tingkat bunganya, asumsinya Wesselnya 0%, jadi Wesselnya nggak ada bunga. Saya tekankan lagi ya, jadi asumsi tingkat bunga yang sesuai ini maksudnya ini bukan untuk menghitung bunga. Kemarin kita hitung ini untuk menghitung diskonto ini, diskonto ini nih, potongan Wessel bayar ini dengan tabel bunga 12%, kemudian Wesselnya tadi 4 tahun, maka dihitung dapatlah ini. Jadi ini untuk patokan tabel bunga, karena kalau di contoh yang kemarin kita jelaskan Wesselnya tanpa bunga. Ini kan ada nih Wessel tanpa bunga. Nah, bagaimana jika Wesselnya menentukan jumlah bunga yang harus dibayarkan? Jadi Wesselnya ada bunganya gitu gampangnya. Otomatis bunganya berarti 12%, maka perhitungannya akan seperti ini. Jadi jika ada bunga 12% harus dihitung dulu bunganya. Jadi nanti dikembalikannya tidak 100 juta. Nih, tidak 100 juta, tapi harus plus bunga. Tapi cara ngitungnya bukan 100 juta dikali 12%. Nah, maka seperti ini, karena ini bunga majemuk, saya ulangi, maka setiap tahunnya harus dihitung 12% dan bunganya berbunga. Jadi gini ya. Ini tabelnya seperti ini, 100 juta dikali 12%. Maka 112 juta, sehingga tahun keduanya bukan 100 juta lagi, tapi 112 tambahkan ini tambah ini, jadi ini turun ke sini, jadi hutang yang tahun kedua, maka dikalikan 12%, maka muncul angka sekian. Ini masuk di pokok hutang di tahun berikutnya dan seterusnya, sehingga bunganya adalah 57.351.936. Inilah yang dimaksud bunga berjemuk atau bunga berbunga. Jadi ini sudah kena bunga, dihitung lagi, kena bunga lagi, dihitung lagi, kena bunga lagi. Itu namanya bunga majemuk atau bunga berbunga. Sehingga di nominal Wesselnya tidak lagi 100 juta, tapi 100 juta ditambah bunga. Jadi 157.351.936. Maka jurnalnya beda dikit seperti ini. Aset tetapnya tadi dipotong diskonto, ini diskontonya. Nah, ini ada bunga yang ditanggung nih, bunga yang ditangguhkan, nanti dibayar di akhir periode Wessel sekian, sehingga di Wesselnya bukan 100 juta tapi 157.35 sekian. Oke, itu ya tambahan penjelasan yang kemarin ya. Kita masuk ke cara dapat aktiva tetap atau cara perolehan aktiva tetap dengan teknik yang lain atau dengan cara yang lain. Ada kalanya kita menemukan misal di kasus yang ini ya, yang disebut pembelian dalam jumlah sekaligus itu seperti ini misalnya. Gampangnya kita bisa katakan ini pembelian borongan, karena di sini contohnya seperti ini nih. Pembelian aset tetap sekaligus lebih dari satu aset tetap. Jadi kan asetnya tidak lebih dari satu, tidak hanya satu gitu. Sering dijumpai dalam dunia bisnis. Nah, ini bisa dibaca gampangnya begini. Di contoh ini PT Abadi pada tanggal 1 Januari 2008 itu dia beli borongan tanah, rumah dan kendaraan seharga 800 juta tuh. Tapi jadi tidak dirinci nih. Paketan lah gampangnya gitu ya. Jadi 800 juta ini untuk membeli tanah, rumah, dan kendaraan. Nah, gimana cara ngejurnalnya? Apakah tiba-tiba langsung aset tetap sama dengan 800 juta sehingga di sisi debitnya dituliskan aset tetap 800 juta, di sisi kreditnya cashnya berkurang 800 juta, karena di sini asumsinya belinya cash ya. Nah, bukan seperti itu. Kita harus hitung dulu, karena ini borongan 800 juta, kita harus hitung dulu satu-satu. Harga tanah berapa, harga rumah berapa, harga kendaraan berapa. Gimana cara ngitungnya? Oke. Ini biasanya kalau kita beli aset tetap, ada istilah nilai buku dan nilai harga pasar wajar. Ini saya contohkan begini aja biar lebih jelas. Jadi ada tadi nilai buku. Kok di sini sih? Sorry, salah. Jangan di sini. Di sini kita cobain Jamboard. Di sini misalnya ada nilai buku. Nih. Ada nilai buku. Ada nilai pasar atau nilai pasar wajar. Nah, nilai buku itu apa? Gini, salah satu ciri-ciri aset tetap itu dia punya apa? Punya penyusutan. Ini nanti kita akan bahas.
setelahnya. Nah, jadi nilai buku itu begini, misalnya kita beli aset nih, katakanlah kita beli rumah nih, atau jangan rumah, kita beli kendaraan lah. Misalnya 1 Januari 2021 kita beli kendaraan ini misalnya mobil, harga perolehannya sudah dihitung semuanya adalah misalnya 200 juta. Nah, mobil ini ditaksir dia umur ekonomisnya 5 tahun gitu kan. Jadi umur ekonomisnya 5 tahun, berarti tahun dia cuman punya umur ekonomis 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Kalau umur 5 tahun ini nanti di penyusutan kita akan perdalam lagi. Nggak bisa ke atas. Ya, itu 2, 3, 4, 5 tahun. Nah, ditaksir misalnya di tahun kelima dia akan habis, tapi masih ada nilai sisa misalnya. Katakanlah misalnya penyusutan garis lurus 200 juta dengan nilai sisa 100 juta. Berarti kalau garis lurus 200 juta dikurangi dulu ini 100 juta. Tadi berapa? 100 juta ya. Jadi nilai sisa 100 juta dibagi 5. Ini agak ini ya. Saya pindahkan lagi. Jadi tadi kendaraan 100 juta 200 juta. Misalnya nilai sisanya tadi 100 juta ya. 10 juta. Oke. Nih, saya agak susah masuk ke penyusutan karena saya belum menjelasin ini. Nanti di inilah 10 juta berarti dibagi 5. Ini kalau garis lurus maka sama dengan 190 juta dibagi 5 gitu. Oke, ini ikutin dulu aja, nanti saya jelaskan lebih lengkapnya di teori penyusutan. Hanya saya ingin menjelaskan tentang nilai buku itu apa gitu ya. Nilai buku itu apa, maka penyusutannya ini 38 juta. Nah, tapi kita bukan ngitung ini. Kita bukan fokus dulu ke sini, tapi di sini nih. Karena tadi diasumsikan nilai akhir ketika di akhir periode 5 tahun itu dia ada nilai sisa 100 juta, maka ini disebut nilai buku gitu. Gitu maksud saya. Oke. Kira-kira ketangkap gak ya? Jadi intinya ada nilai buku perusahaan, ada nilai buku aset. Ketika si kendaraan tadi kan ini dibukukan nih. Di kendaraan tadi ada akumulasi penyusutan gitu ya. Artinya di pembukuan dia, di neraca dia, si kendaraan ini di neraca dia pasti akan ada angkanya nih. Nah, nilai asetnya berapa sih gitu. Misalnya dia udah dipakai selama 2 tahun misalnya, pasti kan berkurang tuh dari harga perolehan awal, maka nilai neracanya berapa? Di neraca pasti ada nilainya, RP XXX sekian gitu. Nah, ini maksudnya nilai buku. Nah, kadang-kadang nilai buku ini dia akan berbeda dengan harga pasar gitu. Jadi misalnya kendaraan tadi nilai bukunya 10 juta, tapi kalau dijual ternyata dia masih bisa harganya sekitar 50 juta misal gitu ya kalau dijual. Nah, ini harga pasar. Dari mana ngambilnya? Dari pasaran, dari harga pasaran. Bisa ngerti ya harga pasaran gimana ya? Cek aja misalnya di sekitar rumah kamu ada tanah, kamu cek aja coba ke yang lain, ini harga tanah di sini berapa sih, dia akan menaksir sekian gitu. Itu harga pasar. Atau kalau kamu misalnya punya kendaraan, coba taksir ke teman kamu atau ke siapa, ini kira-kira kalau saya jual berapa sih harganya, sekian. Itu harga pasar, harga taksiran pasar, harga kelayakan pasar, itu namanya nilai pasar. Nah, ini ada kalanya berbeda dengan nilai buku yang ditetapkan di neraca, yang dihitung di neraca gitu. Nah, ini nilai buku. Maka jadi itu bedanya antara nilai buku dan nilai pasar. Oke, selalu ada selisih. Kalau nilai buku lebih tinggi daripada nilai pasar, berarti nanti loss, rugi. Karena misalnya di bukunya 100 juta, ternyata pasti jual 50 juta, berarti rugi 50 juta. Tapi kalau nilai pasar lebih tinggi daripada nilai buku, dia akan mendapatkan keuntungan. Itu nanti kita bahas lagi yang selanjutnya ya. Oke, kita masuk lagi ke sini. Artinya saya ingin menjelaskan tadi adalah ada nilai buku dan nilai atau ada harga pasar wajar. Itu seringkali berbeda. Nah, di contoh ini kita mendapati bahwa ketika sudah dibeli 800 juta,
ketika cek pembukuannya, karena dia PT Abadi ini membeli tanah, rumah, dan kendaraan, pasti ada nilai bukunya nih, harusnya begitu kan, yang wajarnya begitu, ada nilai bukunya. Maka dicek, ketika dicek di neraca itu ternyata masing-masing aset itu nilainya begini: tanah 300 juta, truknya 200 juta, rumahnya 350 juta, sehingga total asetnya di nilai buku 850 juta. Tapi dia cuman beli 800 juta gitu kan. Nah, ini udah kelihatan nih pasti akan untung. Nah, tapi ketika melihat data yang ini belum cukup, kita harus cek dulu harga pasarnya berapa. Nah, ditemukanlah hasil identifikasi harga pasarnya itu, tanah di sana harga pasarnya ternyata cuma 250 juta, tidak 300 juta. Tapi truknya bisa dijual sampai 250 juta dan rumahnya bisa dijual sampai 500 juta, sehingga totalnya kalau menurut taksiran harga pasar 1 miliar. Nah, jadi ada perbedaan di data ya, dari nilai buku yang didapatkan dari aset-aset yang tadi dibeli dengan harga pasar wajar. Kalau terjadi seperti ini, maka kita hitung dulu nilai masing-masing asetnya. Cara ngitungnya begini. Ini kan ada 3 aset, maka kita lihat. Satu, kita hitung tanah nih. Tanah ternyata harga pasarnya 250 juta. Sehingga maka kita pakai patokan harga pasar aja. Karena nanti nilai buku kan tadi itu nilai buku di sini lebih tinggi tuh dari harga pasar ya, lebih tinggi sebagian. Dan ternyata ketika dijumlahkan harga total harga pasarnya lebih besar, maka kita ambil patokan harga pasar aja. Maka 250 juta ini dibagi 1 miliar total ini dikali harga yang kita beli tadi, PT Abadi beli tadi 800 juta, sehingga muncul sekian, dan seterusnya seperti itu cara ngitungnya, sehingga didapatlah nilai tanah itu 200 juta nih yang aslinya, nilai truk itu 200 juta yang aslinya, dan rumah itu 400 juta. Jadi kita ketemu ya, dibandingkan nilai pasar dengan jumlah yang kita bayarkan, maka ini masing-masing asetnya ketemu nih. Tanah 200 juta, truk 200 juta, rumah 400 juta. Nah, kalau udah ketemu masing-masing nilai asetnya, kita tinggal jurnal saja. Maka di jurnalnya ini yang jadi patokan. Harga tanah sekian, harga truknya 200 juta, rumah 200 juta. Kasnya kalau ini belinya cash, maka kasnya berkurang 800 juta. Kalau diasumsikan misalnya belinya kredit atau hutang, maka hutangnya masuk atau hutangnya dicatat 800 juta. Seperti itu caranya ketika kita membeli aset dengan pembelian jumlah dalam pembelian jumlah sekaligus atau borongan. Jadi di paket sekian dapat ini nih, maka cara ngitungnya begini. Kita harus tentukan dulu nilai bukunya berapa, pasti ada itu kalau di perusahaan-perusahaan. Ini kalaupun tidak ada, kita bisa ngitung sebetulnya. Nah, ini nanti cara ngitungnya akan kita pelajari di materi penyusutan. Setelah dapat nilai buku, kita harus tahu nilai harga pasarnya berapa. Setelah dapat nilai harga pasar, maka harga pasar inilah yang menjadi patokan. Maka kita bandingkan dengan harga jumlah yang kita bayarkan, sehingga jadi seperti ini cara ngitungnya. Harga pasarnya berapa dibandingkan jumlahnya dikali jumlah uang yang kita bayarkan. Dapat sekian, masukkan ke sini, masukkan ke jurnal. Oke, ini pasti di debit, dia mungkin di kredit kalau bertambah, dan ini pasti kalau dia cash, kas berkurang pasti di debit, di kredit, mohon maaf. Kalau hutangnya bertambah pasti di kredit, seperti itu. Materinya sekian, melengkapi saja yang kemarin. Jadi kita sudah belajar 2 metode pembelian atau perolehan aset tetap kemarin yang sudah kita pelajari, dengan cara kontrak pembayaran yang ditangguhkan atau dibayar dengan wesel. Yang kedua, ini ada misalnya kasus di mana kita harus beli aset secara sekaligus atau borongan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.